Hello agripreneurs, siapa sih yang gak kenal kopi Java Pranger? Satu dari sekian kopi eksotis yang telah terdaftar indikasi geografis ini ternyata tersebar di 10 kabupaten dan 11 gunung yang ada di Jawa Barat. Dan kali ini kita nggak mau ngulik kopi di semua lokasinya ya, tapi hanya di salah satu bagian gunungnya, yaitu Gunung Malabar. Bagi kamu penikmat kopi, pasti nggak asing kan dengan kopi Malabar yang ada di daerah Pangalengan, Kabupaten Bandung. Cita rasa unik dari kopi Malabar ini berasal dari kopi yang tumbuh di area lahan perhutani yang berada di kaki Gunung Malabar. Satu dari petani pelopor, Pak Haji Nuri, akan sedikit berbagi cerita ke kamu sejarah kopi Malabar. Munculnya brand Malabar itu nggak ujuk-ujuk istilahnya itu. Jadi brand Malabar itu diambil dari nama Gunung Malabar yang ada di Pangalengan. Dan Gunung Malabar itu sendiri punya ketinggian 2.326 meter di atas permukaan laut. Nah, ketika kami menggunakan brand Malabar untuk produk kopi, banyak teman-teman yang lain sebagai produsen kopi juga menggunakan nama-nama daerahnya masing-masing. Nah, pada waktu itu belum ada brand IG untuk Jawa Barat. Nah, kemudian tahun 2012 baru muncul wacana IG, yaitu brand IG untuk Jawa Barat atau brand indikasi geografis. Muncullah brand untuk Jawa Barat itu Java Pranger. Nah, sekarang kami brand Malabar itu berhak memunculkan nama brand IG, yaitu Java Pranger. Jadi kopi Malabar Jawa Barat dengan IG-nya Java Pranger. Nah, perjuangan itu tidak semudah membelikan telapak tangan. Istilahnya kami harus betul-betul mampu bagaimana memperkenalkan kopi ini, mulai daripada pameran-pameran kecil, kemudian pameran-pameran yang skalanya nasional, bahkan pameran-pameran yang skalanya Asia. Itu kami lakukan. Nah, sekarang kopi Malabar insya Allah, jadi kopi Malabar di setiap sentra-sentra kopi, di komunitas-komunitas kopi, bahkan di roastery-roastery yang ada di Indonesia sudah kenal dengan kopi Malabar. Jadi Anda jangan bingung-bingung ketika belum tahu harus memulai dari mana, mulailah dengan secangkir kopi Malabar. Nah, ketika mulai tanam kopi tahun 1999, kami itu sama sekali tidak berdasarkan ilmu. Jadi nanamnya itu bukan serba didik tapi serba dadak. Yang penting asal kopi. Kami sangat senang sekali waktu menanam kopi. Nah, ketika kopi usia 2 tahun sudah memperlihatkan pertumbuhan yang bagus dan sudah muncul buah-buahnya. Namun ketika kopi makin besar, buah-buahnya juga bernas. Nah, yang diharapkan kopi itu bisa matang fisiologis dengan warna merah. Tapi waktu itu buah itu malah rontok. Akhirnya kopi mati. Dengan kebingungan kami yang mencari tahu apa penyebabnya. Nah, setelah kami memberikan informasi kepada instansi yang berkompeten, yang paling tahu tentang penyebab kematian kopi itu, ternyata muncullah dari hasil analisa itu bahwa kopi mati muda itu karena faktor benih. Jadi kami tidak menggunakan benih yang berkualitas. Akhirnya kami berupaya belajar lagi dan kami menemukan suatu varietas yang direkomendasikan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Artinya kami itu harus menggunakan benih bina bersertifikat. Dan ketika itu kami berupaya mencari sumbernya dan dapatlah kami itu dari wilayah Sumatera, dari Tarutung, dari Tapanuli Utara. Kami waktu itu mendapatkan benih sebanyak 5.000 butir dan kami semai, kami
polybag dan masuk di lapangan kami urus dengan sangat hati-hati. Ternyata betul, ketika kami menggunakan benih yang bagus, yang berkualitas, kopi usia 2 tahun sudah menghasilkan. Dan sampai sekarang itu kopi yang ditanam tanggal 27 September tahun 2004, sekarang sudah usianya itu 18 tahun. Produksinya masih tinggi. Dan dari situlah kami berkembang terus. Jadi kami sarankanlah pada teman-teman petani, ketika ingin menanam kopi, pertama harus berdasarkan ilmu. Jadi jangan serba dadak, tapi harus serba didik. Nah, sebagai fondasinya, gunakanlah benih bina yang bersertifikat. Dan benih yang tadi kami tanam itu sekarang menjadi kebun sumber benih yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bisa diambil untuk sumber benih. Nah, yang ketiga yang harus diperhatikan, bahwa menanam tanaman perkebunan berarti menabung untuk masa depan. Sehingga kembali ke fondasi awalnya kepada benih. Gunakanlah benih bina yang bersertifikat, jangan benih yang abal-abal atau benih liar. Agar cita rasa kopimu spesial, nggak cuma dari lingkungan tumbuhnya aja loh. Benih jadi awal mula pembentuk karakter cita rasa kopi. Meski banyak juga faktor lain yang mempengaruhi. Jadi, pilihlah benih yang berkualitas, bersertifikat, dan berlabel agar kopi yang kamu tanam berproduksi tinggi dengan cita rasa yang unik. Sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat infonya buat kamu. Jangan lupa like dan share videonya. Ketemu kembali di video berikutnya.